Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi hadirin sekalian, selamat datang di acara Bincang Cipta Cerpen 2026. Tutur temurun menulis cerpen berbasis geomitologi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkenalkan, saya Gilang Alamsyah, izinkan saya memandu acara pagi hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan kami menyapa terlebih dahulu yang terhormat Kepala Taman Budaya Yogyakarta, Ibu DNA Purwiati. Yang kami hormati Kepala Seksi Dokumentasi dan Informasi Seni Budaya, Ibu Diah Wahyu Aprilina SIP FPA. Yang kami hormati Bapak Maksidaras Alit selaku narasumber. Juga nantinya ada Bapak Rambal Tanjung Banua, Ibu Herlinatin, Bapak Latif Nugraha. Serta yang kami hormati pula para peserta Bincang Cipta Cerpen 2026. Selamat datang. Saya minta tepuk tangannya. Dan selanjutnya, sebelum ini semakin melebar dan kemana-mana arahnya, mari kita simak sejenak sambutan dari Kepala Taman Budaya Yogyakarta pada Ibu DNA Purwiati. Kami persilahkan. Mohon izin, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau suaranya rotok keras karena kemarin seminggu nutup itu nyinden di pasar kangen, sehingga hasilnya seperti itu nyinden beneran. Ya, karena menunggu itu karena usia ya, ternyata ya sampai ke situ. Ya, terima kasih teman-teman semuanya yang saya hormati, Mas Papsi, Mas Raudal, Mbak Herlin Natins, Mas Latif yang pada pagi hari ini sudah bisa menyelenggarakan lokakarya menulis cerpen berbasis geometologi DI. Jadi ini memang kegiatan yang kedua, ini event 2 tahunan, jadi ini memberikan ruang untuk teman-teman
cerpenis begitu untuk bisa mengaktualisasikan terkait dengan folklore atau yang lebih sempit sekarang mungkin di geomitologi yang ada di Istimewa Yogyakarta. Nah, inilah kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Taman Budaya Jakarta untuk bisa memberikan ruang yang memang selama ini belum tersentuh, gitu, sehingga harapan kami dengan adanya kegiatan ini akan memberikan tambah wawasan, kemudian Taman Budaya juga lebih bisa memberdayakan diri bagaimana fungsi dan tugas dan pokok fungsinya Taman Budaya Yogyakarta ini mempunyai dampak yang atau manfaat untuk masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi memang masukan-masukan atau bagaimana Taman Budaya berperan untuk bisa meningkatkan diri dan untuk memanfaatkan aset-aset seni budaya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi pada kesempatan hari ini narasumbernya luar biasa, sehingga nanti teman-teman mohon untuk bisa memaksimalkan acara ini untuk bisa diskusi dengan baik itu, sehingga nanti ini kan calon yang ikut sayembara juga kan ini, ya kan? Jadi ini tidak ada peserta yang seperti biasanya ya, ada ya? Oh ya, terima kasih. Jadi ini sudah terfilter dengan baik sehingga biasanya memang ada, nggak usah saya sampaikan. Ya, jadi teman-teman semuanya, karena ini waktunya juga sudah menunjukkan waktu yang sudah disediakan oleh teman-teman panitia. Terima kasih Mbak Dia dan teman-teman seksi dokumentasi dan informasi untuk bisa menyampaikan materi yang disampaikan oleh narasumber kita, sehingga nanti hasil tulisan dari teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan semuanya baik-baik. Nanti kita akan bingung milih juaranya, begini. Semakin baik tulisannya maka kualitas penulisan yang ada yang ikut di sayembara penulisan terkait ini akan lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diana Purwiyati. Seperti yang tadi dikatakan Ibu Diana Purwiyati, jadi Tutur Temurun ini adalah acara 2 tahunan itu yang acaranya bukan hanya di pagi hari ini, tapi ada rangkaian acaranya nanti, kemudian yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Nah, apa dan bagaimana acara Tutur Temurun itu, apalagi di tahun 2026 ini yang kemudian mengambil tema besar geomitologi. Izinkan saya untuk mengundang narasumber pertama yang akan memberikan pengantar tentang Tutur Temurun secara lebih lengkap itu. Kepada Bapak Latif S. Nugraha, kami persilakan. Terima kasih teman-teman semua. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini teman-teman kita akan sampai siang ya, kita akan bersama-sama mengikuti lokakarya penulisan cerita pendek berbasis geometologi daerah istimewa Yogyakarta. Ini adalah tahun kedua untuk penulisan cerpen. Pada tahun 2024 juga pernah, temanya waktu itu adalah folklore secara umum, folklore daerah istimewa Yogyakarta. Kalau kali ini kita meruncingkan topiknya menjadi geomitologi. Nah, acara ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu, dilaksanakan diselenggarakan oleh Taman Budaya Yogyakarta dan kemudian didanai oleh dana alokasi khusus Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Dan lokakarya ini menjadi satu rangkaian dari Tutur Temurun, dari rangkaian Tutur Temurun. Nanti ada, setelah lokakarya ini akan ada sayembara yang akan berlangsung nanti sejak awal Juli hingga pertengahan Agustus. Jadi mulai 8 Juli sampai 16 Agustus. Yang selanjutnya nanti akan ada cerita karya yang terpilih yang
nanti kita akan buka, kita akan pestakan bersama di bulan Oktober. Nah, pagi hari ini adalah awal mula dari perjalanan Tutur Temurun itu, sehingga kita akan bersama-sama belajar bagaimana menulis cerpen dengan beban geometodologi, dengan topik, dengan landasan geometodologi, mengenai apa itu geometodologi, mengenai mitos-mitos, cerita rakyat, legenda, asal usul, kemudian mungkin juga berupa mantra, syair atau seni seperti folklore, seni tradisi. Mungkin ada tarian, ada kembang yang sebetulnya itu ternyata adalah folklore, dan terutama adalah geometodologi. Nanti kita akan belajar bersama. Ada 3 narasumber pagi hari ini, ada Mas Paksir Raskalik, kemudian ada Bang Raudal Tanjung Banua, ada Mbak Hernandez, dan saya pagi hari ini menyampaikan semacam ular-ular materi, bukan materi ya, mengantar gitu ya, untuk teman-teman semua mengenai Tutur Temurun ini. Dan kenapa geometodologi? Nah, ini menarik untuk kita jelajahi bersama nantinya, bahwa ternyata kita tinggal di muka bumi, kita mungkin akrab dengan bencana. Di Indonesia tidak mungkin tidak kena bencana gitu ya, gempa bumi sewaktu-waktu, gunung meletus, atau bahkan ada megatrust maksudnya yang akan datang. Nah, tapi geometri itu bukan semata-mata tentang bencana, bukan semata-mata tentang bencana. Ada hal-hal lain di sekitar itu. Kenapa ada sungai misalnya Dumadine dusun A, itu nama toponim terjadinya sebuah nama di suatu tempat. Kenapa namanya ini, namanya itu, dan seterusnya. Atau mungkin ada situs, ada Gunung Gape di Gape ya, yang dekat dengan pesanggerahan siapa namanya? Ya, Bumi. Sebelum mendirikan keraton di sini, tapi kemudian ternyata ada kembang yang cukup familiar, pengen tetap Gunung Gape Ngabron misalnya. Apakah itu ada hubungannya? Nah, kita mencoba menjadi detektif gitu, mencari ngotak-atik gaplok gitu ya. Jangan-jangan kembang ini, cerita ini berhubungan dengan itu. Selain geologi, sebetulnya bisa jadi sebuah cerita lain dari geografi, maksudnya dari lanskap, dari pemandangan, dari citraan yang kemudian tampak gitu ya. Misalnya Gunung Tangkuban Perahu yang kemudian memunculkan cerita tentang Dayang Sumbi Sangguriang. Apakah cerita Dayang Sumbi dan Sangguriang ini menceritakan tentang proses geologinya? Mungkin bukan, tapi mungkin itu bisa berhubungan dengan itu. Bahwa cerita ini muncul setelah orang-orang melihat gunung seperti perahu yang terbalik, lalu lahirlah cerita itu. Tapi bagi orang geologi, cerita yang barangkali muncul belakangan ini bisa dikaitkan dengan, ini kayaknya ceritanya tentang situasi geologi yang terjadi, mungkin ada gempa atau letusan atau apa yang terjadi, sehingga ketika Sangguriang membendung untuk supaya perahunya bisa untuk berlayar, itu kan dalam peristiwa geologi terjadinya Bandung ya, karena ada cerita lain lagi yang beririsan dengan itu tentang asal usul nama Bandung. Dan ceritanya juga tentang bendungan yang dibangun karena letusan Tangkuban Perahu. Nah, apakah cerita asal mula Tangkuban Perahu dan cerita asal mula Bandung ini beririsan, berhubungan? Cerita rakyatnya ada, tapi apakah itu adalah peristiwa geologi? Nah, ini kita kemudian bertanya. Nah, Yogyakarta memiliki itu. Ada Merapi, cerita-cerita besar ya. Ada Merapi dengan Mbah Petro, dengan sapu jagatnya, mitosnya di Laut Selatan. Ada peristiwa tsunami, ada Nyi Roro Kidul, ada Ratu Kidul, yang benar Nyi Roro Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul. Nah, ini silakan dicari sendiri. Nyi Roro Kidul, Ratu Kidul, bedanya. Dan seterusnya. Atau gempa yang kemudian lahir. Atau di Sleman misalnya ada sendang-sendang yang bermunculan.
dengan saya pernah riset sedang di Sleman ini lahir dengan formula yang sama. Sunan Kalijaga indah, mampir di sebuah hutan, tidak ada air, menancapkan tongkat itu dicabut, keluar mata air. Hampir di Sleman itu formula ceritanya seperti itu misalnya. Apakah cerita belik atau sedang yang muncul ini geologi? Ini nanti juga barangkali kita juga akan berpikir ulang tentang untuk membedakan antara geologi dan ekologi. Ekologi adalah satu yang sedang seksi dibicarakan hari-hari ini sebetulnya, tapi ini geologi ini lain dengan itu. Ini sebelum itu atau ini sebetulnya berhubungan dengan itu, tapi ada perbedaannya. Nah ini nanti narasumber akan membicarakan itu, Mas Paksi, Pak Warga dan lain-lain akan bicara soal itu. Mas Paksi akan berbicara mengenai tentang kekayaan mitos legenda, folklor, bugon-bugon, apalagi cerita-cerita yang berkembang di Yogyakarta, di daerah sekitar Yogyakarta. Maksudnya adalah Kulon-Progo, Sleman, Gunung Kidul, Bantul, dan kota Yogyakarta. Terus kemudian nanti Bang Raudal akan memberikan wawasan bagaimana hasil riset menjadi karya fiksi, menjadi cerpen dalam hal ini. Jadi bagaimana menulis cerpen berdasarkan riset. Terus kemudian Mbak Harinettin akan secara pertukangan nanti akan memadukan itu, bagaimana mengawali sebuah cerita, menentukan konflik, akhirnya dan seterusnya, bagaimana dia juga beriset bagaimana sebuah riset bisa dituturkan, dilenturkan sebagai sebuah narasi. Itu yang nanti kita akan pelajari bersama selama sehari ini, dan harapannya atau sebetulnya dalam tanda kutip atau tanpa tanda kutip teman-teman peserta lokakarya adalah juga sama dengan peserta sayembara. Meskipun nanti peserta sayembara akan lebih banyak lagi yang ikut serta, bukan hanya 50 peserta yang berjalan untuk lokakarya ini, sehingga nanti materi dari narasumber baik selama forum ini, rekaman audiovisual maupun makalah, kita juga akan berbagi contoh-contoh cerpen. Kita akan sertakan nanti di form pendaftaran untuk sayembara, jadi teman-teman bisa menilik ulang acara pagi hari ini, siang hari ini, membaca ulang makalahnya. Kita juga akan menyampaikan sejumlah cerpen karya sastrawan terdahulu yang mungkin dicurigai ini adalah cerita-cerita yang berangkat dari geologi atau mengandung unsur-unsur mitos legenda dan seterusnya tentang pertemuan itu. Itu nanti kita akan sertakan sebagai tambahan wawasan bagi teman-teman peserta, dengan harapan teman-teman yang tidak ikut lokakarya pada hari ini juga bisa belajar bersama. Seperti itu teman-teman, ular-ular dari saya. Mohon maaf nanti waktu yang panjang itu silakan dimanfaatkan untuk bertanya dan sebagainya, untuk praktek menulis, dan mari teman-teman sudah menuliskan ide ceritanya nanti bisa dikembangkan atau mungkin bisa digugurkan dan berganti yang lain, nanti silahkan, itu kepercayaan teman-teman semua. Baik, terima kasih teman-teman semua. Kabulah muda karena ini usianya 17 sampai 35 ya, masih kabulah muda ya. Terima kasih. Di media sosial ada yang bertanya ya, kok usia sampai 35 tahun ya, sastrawan senior melu ya. Kalau presentasi dengan karpe kocone dhewe ngono kan dadi lucu. Sulit Mas Alexander presentasi dengan karpe Mahfud Iwan ya. Kayak saya membayar itu jadi. Iya. Tapi ini ruang kemerdekaan untuk teman-teman usia 17 sampai 35 tahun. Silahkan diberi fasilitas oleh Taman Budaya Yogyakarta, tepuk tangan Taman Budaya Yogyakarta. Selamat berkarya teman-teman. Terima kasih dari saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Latif. Tepuk tangan untuk Pak Latif teman-teman. Seperti yang tadi disampaikan Pak Latif, tutur tahun 2026 ini, hari ini adalah Bincang Cipta Cerpen, jadi lomba karya penulis cerpen itu. Nanti akan ada sayembaranya, terus kemudian diakhiri pesta cerita, selebrasi pertunjukan sastra, malam penganugerahan dan launching buku antologi gitu. Nah, apa dan bagaimana caranya
menghubungkan antara geomitologi dengan cerpen nanti akan kita bahas bersama-sama dengan para narasumber. Nah, narasumber hari ini juga akan ditemani oleh moderator. Beliau adalah Juwita Wardah Munidah Bainaki, seorang pekerja kreatif di bidang sastra, seni, dan pemasaran. Ia memiliki latar belakang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia UGM dan saat ini sedang menempuh studi Master Kajian Budaya dan Media UGM. Juwita aktif pada kerja-kerja proyek riset mandiri, penulisan, kuratorial, dan produksi visual konten. Jadi semoga lokakarya hari ini jadi teman-teman bisa sambil menuliskannya baik di buku catatan, di laptop, notebook, atau apapun. Silahkan juga nantinya manfaatkanlah waktu hari ini untuk berdiskusi, untuk ngobrol, dan bertukar cerita. Untuk itu kepada saudari Juwita Wardah kami persilahkan. Tepuk tangannya teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di Tutur Temurun seri lokakarya penulis cerpen berbasis geomitologi daerah istimewa Yogyakarta. Perkenalkan, nama aku Juwita. Hari ini aku akan memoderatori sesi sepanjang hari ini dari jam 9 sampai nanti jam 3, 14.30. Sesi hari ini akan ada 3 narasumber yang akan presentasi secara terpisah. Di sesi pertama kita akan bersama Mas Paksi Rarasalin, lalu akan ada break, kemudian dilanjut dengan sesi bersama Mas Raudal Tanjung Banua, kemudian sesi Ramatama, sebelum akhirnya masuk ke sesi terakhir bersama Herlina Tins. Mohon maaf ini suaranya agak semi-semi hilang nanti, tapi hari ini aku mau memperkenalkan dulu untuk narasumber pertamanya. Mungkin saya dulu ya, karena sesi hari ini akan berlangsung sangat panjang. Jadi aku harap teman-teman bisa mempersiapkan tulis untuk menyimak sesi-sesi yang daging pada hari ini. Aku akan memperkenalkan dulu narasumber pertama, Mas Paksi Rarasalin. Beliau adalah seniman multitalenta yang berkiprah sebagai penulis, sutradara, aktor sekaligus pemusik. Beliau merupakan pendiri kelompok seniman tradisi, sebuah kolektif yang mengeksplorasi perpaduan musik dan macapat, serta grup keroncong Paksi Band. Album debut Paksi Band yang bertajuk Panen Raya jadi nominasi AMI Awards 2023 kategori artis keroncong kontemporer terbaik. Saat ini beliau juga aktif mengelola festival seni dan budaya, diantaranya menjabat di beberapa festival, dan dia juga mendirikan Jawacana. Hari ini kita bakal menyimak beberapa hal yang penting untuk melihat bagaimana kita mau memandang geomitologi ini. Kepada Mas Paksi Rarasalin, kami persilakan. Bisa kita tepuk tangannya teman-teman? Jadi langsung dimulai. Oh iya, teman-teman tak langsung dimulai aja ya, karena waktunya ternyata tidak banyak. Saya mohon izin berdiri untuk ke sebelah yang teman-teman sebelah sini, kita nanti ya. Gak apa-apa. Yes. Oh, aman mikrofonnya. Oh. Oke, selamat pagi semuanya teman-teman. Selamat suara nih, jangan berhasil tak mulai presentasi ada sampai tangan baru. Selamat pagi semuanya teman-teman. Kan arep melu saya barat cerpen kabeh, kan konon katanya TBY tadi semuanya nanti juara. Ya, ini topik yang menarik siang hari ini. Terus pesertanya juga menarik. Saya juga baru dapat info bahwa Anda semuanya nanti adalah calon peserta penulisan sayembara cerpen. Sayembara penulisan cerpen bertema geomitologi. Kemudian sudah berulang kali juga saya masuk ke ruang seminar ini. Kali ini
Mas Latif ini pesertanya wajahnya baru-baru segar-segar, masih muda, pasti 35 atau di bawah ada 35. Biasanya saya melu ini sepuh-sepuh kayak rapopol, bubur mesti tidak, gitu kan? Ya, saya suka semangatnya, mudah-mudahan mau menghadiri kerja-kerja kreatif, tapi khususnya untuk kerja-kerja literasi ini adalah kerja-kerja yang melibatkan pikiran. Itu dunia yang sempit hari ini, dunia yang senyap, dunia-dunia intelektualitas, penulisan, pemikiran itu, dan melihat banyak teman-teman bersemangat ini, saya jadi optimis meskipun negara sedang tidak baik-baik saja. Anda menyalakan semangat pemikiran untuk bangsa ini. Ya, buat ditepuk tangan nih Pak. Oke, tadi sama Mbak Juwita diperkenalkan bahwa identitas saya banyak. Itu sebenarnya cuma portofolio akal-akalan di media sosial. Kalau saya memang background akademisnya itu di sastra Jawa dari UGM, S1 S2-nya di situ, kemudian juga menggiati diantaranya menggiati kegiatan sastra Jawa, klenik sakmane dengan Jawa Cana itu, terus diminta Mas Latif dan TBY untuk membicarakan rumor dongeng gugon turun berkaitan dengan geometologi dalam sastra Jawa. Nah, ini menarik sekali. Kemudian kemarin sempat diskusi, wah ternyata banyak sekali setelah saya buka-buka di buku-buku kuliah itu, oke tenan yang sastra Jawa itu. Gugon turun ada yang tahu nggak artinya apa? Nggak ada ya. Kalau rumor kan pasti tahu ya, kita setiap hari merumorkan segala sesuatu, terutama seska. Nah, dongeng pasti tahu, dongeng itu, rumor dan dongeng itu akhir-akhir ini di kajian akademik sastra lisan sudah mulai dikaji dengan serius. Sastra lisan juga sudah mulai merambah gosip-gosip ataupun apa, kalau rasan-rasan itu, rasan-rasan yang mempunyai alur, mempunyai dramaturgi, mempunyai penokohan pengadeganan, itu bisa disebut sastra lisan meskipun belum tertuliskan. Nah, gugon Tuhan itu etimologinya dari kata gugu dan turu, dipercaya dengan sungguh-sungguh. Jadi misalnya gugon Tuhan yang Jawa apa ya, orang itu melangkahkan langkahmu melewati kendang atau sarang gamelan menjadi sebuah basa Sundone iki pamali, itu menjadi sebuah mitos, menjadi sebuah sikap dan sifat yang sudah dipercaya dengan sungguh-sungguh, digugu dengan satu, dipercaya, dan itu ditransmisikan ke lingkungan sekitar, sehingga bisa aja tidak hanya Anda sendiri yang mempercayai mitos-mitos itu, tapi keluarga, bahkan secara sosial di komunitas maupun di wilayah, dan itu biasanya juga diwariskan lintas generasi. Zaman dahulu ketika peradaban Jawa itu masih sangat akrab dengan hal seperti ini, kurang lebih sekitar 100-an, bahkan ilmu pengetahuan modern itu kan kira-kira baru muncul setelah di Jawa ya, di Jogja terutama, setelah Muhammadiyah, setelah Taman Siswa, setelah buku-buku barat. Nah, sebelum itu kan kita masih sangat erat kehidupan kita dengan hal-hal yang berbau ketuhan. Ya, secara sebenarnya itu adalah mitos lah, kira-kira begitu. Tidak boleh makan di depan pintu, tidak boleh makan di kasur atau di kamar. Nah, tapi nek ngekos piye? Kan kos-kosan di kamar. Gojek terus lah, serius. Selanjutnya, yes, saya masih belum berhasil mengurai definisi yang tepat sebelum tadi diantar oleh Mas Latif tentang ini maksudnya geologi atau geografi ya. Tapi karena memang pengalaman akademik saya jauh dari definisi yang berbau ilmu bumi ini dengan pendekatan-pendekatan ilmiah, maka saya akan masuknya ke fungsinya. Kalau di sastra Jawa, zaman dulu sastra lisan, banyak sastra lisannya itu berperan sangat penting sebagai perangkat pengetahuan dalam peradaban untuk mengartikulasikan segala sesuatu. Bahasanya kedua, kira-kira biar opo-opo ini dijelaskan dengan sastra, terutama dalam konteks Jawa.
tentang fenomena hujan misalnya 200 tahun yang lalu, ya kita nggak bisa ngomong itu kalau awan cumulonimbus ketemu dengan tekanan udara, nggak bisa. Oh, kayak ngomong Dewa Indra mungkin sedang berperang dengan Indrajit, lalu menangis dan turun, tergantung sama siapa penuturnya. Biasanya adalah orang-orang yang dipercaya dalam sebuah komunitas, dipercaya dalam arti itu guru, tetua, brahmana, atau seniman dan sastrawannya, dalang, pujaga, penulis, tukang cerita, tukang dobos, tukang dopok, warung-warung, itu bisa jadi konteks loh pada saat itu. Omongannya itu bisa jadi konteks maksudnya konteks kehidupan pada saat itu loh, pencerita-penceritanya. Kita tahu peradaban Jawa kalau diukur dari pemisahan zaman sejarah dan prasejarah, kira-kira apa prasasti tertua yang Jawa apa kira-kira tahun kira-kira ada yang tahu nggak? Bukti tertulis sehingga menegaskan kalau peradaban di Jawa ini terus disebut peradaban bersejarah. Sebelum itu kan prasejarah. Kalau prasasti tertua di Indonesia yaitu Kutai, abad ke 45 kira-kira begitu. Di Jawa itu prasasti tertuanya diindikasikan yang baru ketemu tahun 600-700an kira-kira seperti itu, tapi nanti dicocokkan lagi di Gemini, biasanya dia lebih detail. Apa data repot-repot macam buku Gemini kok nonton. Nah, tapi bukan berarti sebelum itu peradaban kita terus manusia purba kayak Flintstone. Bukan berarti terus kita kemana-mana pakai kulit macan, terus pakai gada dari kayu, apa dari batu, bukan seperti itu. Jadi konsep kita yang mesti diubah sama Hollywood. Ya peradaban prasejarah kita ya orang manusia yang bersosial seperti ini, saling bercerita, saling berkumpul, sudah kawin-kawin, sudah membentuk struktur, cuma belum tercatat atau sudah tercatat dalam tulisan, tapi artefaknya rusak atau tidak awet. Nah, kalau dari tahun katakanlah dari tahun 500 sampai tahun sekarang sudah ada lebih dari 1500 tahun. Mosok ya 1500 tahun kita tidak menghasilkan pemikiran apa-apa. Mosok ya selama 1500 tahun itu perangkat-perangkat untuk bercerita, untuk mentransfer pengetahuan mosok ya nggak ada. Nah, sastra, terutama sastra daerah, sastra Jawa baik berbentuk tekstual maupun lisan mengambil peran di situ untuk mengisahkan segala sesuatu. Proses transfer pengetahuannya kalau dalam sastra tertulis dulu jumlahnya sedikit sekali. Misalnya orang iso kalau bayangin mata jendela sekarang bikin kopian satu naskah iso 500 eksemplar. Dulu kan masih handwritten semua, ditulis tangan pujaga. Ini nulis centini ya satu. Orang juga ini nulis satu. Oh apa pesanan nulis semua hidupnya habis. Kalau yang paling populer kan apa? Misalnya sastra tulis Bapak Diponegoro aja konon cuma ada 40 versi. Gak bisa kita terus kayak main Gramedia terus tunggu Bapak Diponegoro yang kemarin ada ada udah tunggu cetakan berikutnya ada. Pujanganya sudah meninggal, sudah ditangkap POC pada saat itu Diponegoro itu sendiri. Jadi karena bentuknya satu, proses transfernya itu biasanya seperti ini, dilisankan kemudian. Ono istilah padepokan, ono istilah taburon, ono istilah pesantren-pesantren zaman dulu, di mana seseorang yang bisa mengakses sastra-sastra itu kemudian menceritakan ke forum. Nah, kendalanya lagi yang bisa mengakses tulisan pada saat itu juga sangat terbatas. Kan kita masih sistem kasta loh zaman biyen. Sing keturunan Brahmana karo keturunan bangsawan sing bisa mengakses tulisan. Nek kiri kayak Adi ya bisa yang ngomongke. Tetapi Anda misalnya dari sini prosesnya kira-kira gini, Anda ikut kuliah umum atau ikut seminar seperti ini, nanti pulang ke rumah, ke kampung atau ke desa, menceritakan ulang pasti dengan versi Anda sendiri, ada distorsi, ada modifikasi, ada stilistika dilebih-lebihkan. Nah, proses seperti inilah sastra pada saat itu. Kemudian referensi pengetahuan ilmiah kan belum ada. Ngomong ke
samudra yang bergejolak kan kita bingung, kita nggak ngerti. Bahkan teori sederhana yang hari ini kita anggap itu hal yang lazim, bahwa angin bertiup dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Ini kan belum pengetahuan kui. Nanti ini, orang angin, apakah Gatot Kaca sedang marah di angkasa? Apakah Nyi Roro Kidul sedang murka di sana? Dan proses-proses seperti inilah yang menjadi background kenapa sastra kita, terutama banyak sastra lisan, melimpah sekali perannya untuk menjelaskan fenomena-fenomena dunia. Next, yes, satu lagi, kisah-kisah sastra yang berkaitan dengan geomitologi ternyata cenderung atau banyak membicarakan tentang konsep kehancuran atau penciptaan baru. Misalnya kemunculan sebuah daerah, tadi Pak Latif sudah membicarakan itu ya, kemunculan sendang, kemunculan gunung baru, kehancuran sebuah tempat. Nah, zaman dulu logika kita juga seperti ini loh ya. Logika kita tentang alam itu bahwa besok suatu saat alam kita akan dirusak oleh Siwa dan dihidupkan lagi oleh Wisnu. Kan kita akrab dengan Bombay dan Vrindavan kan sudah sejak tahun 400-an. Jadi konsep-konsep tentang proses ini kan sangat Hindu zaman itu. Gue yang saya ingin cek Vrindavan ini kemarin mau kita itu Tuhannya dulu impor dari Vrindavan untuk semuanya. Sebelum Tuhannya Esa kan kita kenalnya kan Siwa, Wisnu, Bromo. Kok Bromo Brahma? Itu udah Bromo itu juga geomitologis gitu. Ada dewa-dewa yang banyak sekali. Saya kira pengen ngejawab Vrindavan. Dulu kita menyembah Vrindavan. Nah, konsep-konsep tentang kiamat, konsep-konsep tentang kehancuran dunia, ketakutan kita untuk menjadi hancur dunia itu sebenarnya sudah ada dalam cara berpikir peradaban kita sejak ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Nah, tetapi dalam konsep waktu Hindu pada saat itu atau Jawa, waktu ini cokromangilingan atau sirkular atau siklus. Kalau kita setelah mengenal agama-agama samawi kan, atau juga logika modern kan, waktu itu lurus, hidup, lahir, hidup, mati, akhirat, wis, abadi. Kalau dulu kan enggak, muter terus, konsepnya waktu itu muter terus. Suatu saat alam kita akan hancur, tapi pasti ada kemunculan baru. Nah, tradisi atau kepercayaan tentang reinkarnasi. Reinkarnasi apa sih paling terkenal menurut generasi kalian? Gen Z. Nah, di zaman saya dulu adalah reinkarnasi Cipatken dan Tibabi. Tebak. Terus ribuan tahun boleh adik cangke di bulan ini biar tontonan yang rasa ini. Apa konsep-konsep ini? Apa konsep reinkarnasi yang paling terkenal yang mana apa? Sehingga dia menderita terus gitu. Nah, konsep-konsep itu tuh dulu ada dan menjadi seolah-olah ilmiah karena itu top referensi pengetahuan nih. Sehingga ketika kita nenek moyang kita dulu membaca siklus kehancuran dan peradaban dunia itu seperti di slide tadi, belum ngerti cara membicarakannya gimana, pakailah sastra itu masuk di sana. Nah, kayak ini siklus-siklus kayak ini silahkan nanti digemini juga. Banyak sekali siklus-siklus. Nah, terus sisa-sisanya apakah masih ada? Iya, jangan ada yang belajar kejawaan ya, maksudnya kebudayaan Jawa nggak tentang, kalau kita itu kan hitungnya tahun, kalau tahun dalam konsep Masehi itu kan tahun ya sekondol mengatakan entek sesuk. Nah, yang Jawa kan enggak, tahunnya cuma 8 terus hidup terus nama bukunya juga cuma 30 terus. Nah, konsep-konsep seperti ini setelah tahun terus entek balik tahun alir itu kan sinkretisme Jawa, Hindu, Islamnya di situ. Nah, tentang kehancuran dan penciptaan baru lagi itu di situ sastra sering berperan. Yang paling mutakhir sisa-sisanya ya ini, wis tahu googling tentang jejak Banon yang Suro Dal itu kan, ada yang tahu nggak fenomena ini?
Sultan dan keluarganya merobohkan pagar alun-alun enggak, merobohkan bangunan kecil. Nah, itu untuk menandakan kehancuran tahun yang lama, usai dari siklus yang lama untuk menuju satu tahun yang baru. Biasanya nenggon suro tahun Hal dan nyambung lagi ke tahun Alif atau tahun Kehi di depannya. Nah, ini sebenarnya masih terus siklus hidup itu kayak gitu terus. Nah, cerita-cerita jejak Banon dan sebagainya ini kan wujudnya sastra lisan pada saat itu. Dan ini masih banyak lagi tentang kehancuran dan penciptaan itu. Makanya banyak sekali geomitologi kita, oh dulu kerajaan kita akan hancur tapi besok pasti akan ada lagi. Nah, kesadaran peradaban pada saat itu juga seperti itu. Oh ya, sekarang hancur, tapi kan atau nek bosone filosofi teras ini hidup kita baru di bawah, suatu saat akan ke atas lagi. Ini sebenarnya ini perindawan banget ke ekonomi ini. Next aja biar coba. Nah, dalam kajian-kajian yang kami pelajari di kampus, sastra baik itu tulis maupun lisan yang menceritakan tentang kehancuran plus penciptaan baru itu banyak banget. Tadi tentang titisan atau reinkarnasi, nanti silahkan di Gemini atau di ChatGPT juga tentang avatara, bukan yang biru itu loh avataranya, atau yang gundul sininya panah itu, bukan. Jadi ada konsep di dalam tradisi wayang, bukan wayang, di dalam tradisi Weda Hindu itu ada konsep avatara, di mana setiap ada kehancuran dan penciptaan baru itu Dewa Wisnu sedang menitis ke bawah ke dunia manusia ke tengah untuk melakukan proses penyucian kembali atau penciptaan kembali. Salah satu avatara ini ada 10. Ini adalah lambang-lambangnya mulai dari awatara pertama, Mastya Awatara itu di mana Dewa Wisnu menitis menjadi ikan bertanduk emas, di mana dunia itu sedang banjir besar. Apakah Anda mau membandingkan itu dengan lelehnya glacier dan es di zaman akhir es, Ice Age itu? Ataukah Anda mau menyejajarkan itu dengan cerita air bahnya Nabi Nuh? Tetapi semua peradaban pernah menceritakan bahwa dunia ini pernah tenggelam. Cuman artikulasinya beda-beda. Versi Timur Tengah ya Noah bikin kapal setelah meninggalkan Peter Pan. Wes ini doang sih. Nah, kalau di Hindu ada ini situasi dunia semuanya tenggelam sehingga Mastya atau ikan ini nanti akan berwujud dari makhluk-makhluk baru. Nah, ada 10 avatara dalam Hindu Jawa itu dari Dewi. Sekarang kita sudah masuk ke avatara ke-9. Besok akan hancur lagi. Salah satu ciri kehancurannya adalah munculnya Kalki Awatara atau sosok laki-laki menaiki kuda putih. Itu kalau di agama lain akan munculnya Imam Mahdi. Kalau di agama yang berikutnya akan munculnya Mesayah turun lagi, Yesus turun lagi. Kalau wong Jawa menantikan yang namanya Ratu Hadir. Itu selalu dipercaya bahwa besok dunia ketika Dajjal datang hancur, tapi ada saviornya, ada penyelamatnya. Neng Hindu ya kaya ngono, ketika kehancuran mesti muncul. Nah, cerita avatara ini dalam tradisi Jawa kuno, Sanskerta dan Jawa kuno ini dijadikan sebuah sastra yang sangat epik pada saat itu, dan sastranya tidak hanya terus sastra terus menjadi sarana hiburan. Oh, baca sastra ini membunuh waktu atau biar kelihatan saya reading, biar bisa posting keren, tapi menjadi ritual pada saat itu, pembacaan Purana atau pembacaan Widya tentang ini. Itu contoh salah satu sastra Jawa kuno. Dan kemudian orang dianggap mitos loh ya. Kita kan percaya mitos kan baru ya 50-70 tahun belakangan ini. Dulu ya bener. Oh, ada Kresna salah satunya muncul di Kresna sudah muncul dalam cerita wayang. Sekarang aja dibilang Mahabharata dan Ramayana mitos, tapi kan dulu kan kita percaya. Jadi untuk mempelajari sejarah peradaban itu tidak hanya sejarah kronologisnya, tapi juga cara berpikirnya di masing-masing
masing-masing kurun waktu yang diteliti itu, dan kita orang juga shock bahasanya ini apa ini, mempelajari sejarah dengan logika hari ini, nah terus menyalah-nyalahkan sejarah yang dulu. Tidak bisa. Konsep mempercayai titisan dewa itu zaman dulu adalah kebenaran. Lanjut kisah berikutnya yang terkenal juga. Nah, Samudra Mantana seperti ilustrasi di sini kalau nggak salah ya, benar nih Samudra Mantana itu betul nih. Ilustrasi ini kira-kira kayak mana? Mitos pencipta, salah satu penciptaan dalam Hindu kita tahunya di wayang berikutnya, setelah dialihwahanakan sama dalam di dalam pertunjukan wayang tentang para dewa dan raksasa pada saat itu ingin mencari tirta amarta, ingin mencari air kehidupan. Mereka bersama-sama kemudian memotong gunung Mandara untuk diaduk di dalam samudra sehingga air keabadian itu muncul. Dan nanti dari dua kubu itu saling curang, yang mendapatkan air keabadian adalah dewa-dewa sehingga dia tidak mati. Tapi proses pemotongan gunung untuk menjadi sebuah sastra pada saat itu, sisa-sisanya juga masih banyak. Menurut dosen-dosen saya dulu, tumpeng, memotong tumpeng itu juga salah satu turunan dari mitos-mitos atau gong-gong tentang Samudra Mantana. Ketika dulu di kisah Samudra Mantana atau pengadaan samudra telah sukses, dunia kemudian bisa berisi struktur kehidupan, dunia bisa muncul peradaban-peradaban. Makanya terus sekarang kita kalau orang Jawa mau melakoni atau mau memulai segala sesuatu kadang-kadang sering dengan motong tumpeng. Konon begitu. Apakah konon itu benar atau salah? Di sastra tidak ada yang benar atau salah. Kalau nanti turunnya ada cerpen, bebas kita nulis apa sefiktif mungkin diperbolehkan kalau dalam sastra. Mitos tumpeng kemudian masih dari turunan itu. Wah, salah satu raksasa pada saat itu dipenggal untuk memakan matahari dan bulan. Bingung banget loh ngomongke ketika siklus matahari dan bulan sejajar, terus ini ada umbra dan penumbra. Wah, raiso. Pokoknya bulannya caplok buta, ngono bae. Bulannya caplok buta. Terus setelah ini juga ada salah satu yang paling menarik menurut saya, kecerdasan dari para leluhur kita dulu sudah sangat sastrawi. Mungkin ya, ini kita berada, mungkin asal-asalan ngomong ini. Biar Pulau Jawa ya mau gunungnya caranya kok bisa jadi gunung piye ya? Kan kita nggak bisa lihat dulu ada patahan seismik berbenturan selama jutaan tahun terus menonjol iso. Oh, dulu dewa-dewa dari India membawa puncak gunung ditibake ning Mahameru des. Aja guyu biyen dipercaya, oh iya loh. Menjadi salah satu background dari penulisan babat Tanah Jawi yang sangat terkenal tapi sangat fiktif itu loh, tentang penciptaan Pulau Jawa. Dulu dewa-dewa terus katanya Jawa itu kan cali ya wes yuk dikai gunung. Yes, tiba-tiba Gunung Semeru itu adalah potongan dari Gunung Mandara atau Gunung Mitologi dewa-dewa di Jambudwipa di India sana dipindah ini. Itu kan kita bisa melihatnya macam-macam ya, banyak ya. Apakah itu salah satu proses legitimasi orang-orang Pringgavan untuk melakukan simbolisme kekuasaan di Jawa pada saat itu? Terserah nanti perspektifnya di mana, atau memang kreasi kita di nenek moyang kita untuk membuat sastra untuk menjelaskan itu. Ternyata indah ceritanya ini. Terus dipindah meneng kok Pulau Jawanya kok gak imbang nih. Ya sasarannya dipotong lagi, dipindah ke Gunung Penanggungan bebas. Rumor lagi tidak sing saka Magelang sapa? Dari tahu Gunung Tidar di Magelang? Silahkan nanti Gemini, mitosnya aneh banget kayak sebelum menjadi admin loh ya. Itu dong itu pancere Jawa, pusatnya tanah Jawa. Jawa dipaku ning kono biar tidak terombang-ambing di samudra. Kan logika kita terombang-ambing dasmu. Namanya pulau kan pasti mengakar ke pondasi bendungan. Kan zaman dulu kan kita tidak bisa menerangkan kayak gitu. Nah, mitos-mitos terjadinya gunung ini banyak sekali. Di sastra Jawa yang paling terkenal ini tentang Mahameru.
nek jenengan nanti baca gambar tanah Jawi lucu meneh. Nenek moyang raja-raja kita itu keturunan dewa-dewa India. Tapi nanti ada perlintasan, nanti tiba-tiba jadi keturunan Nabi Muhammad. Lucu banget nih, wacanan Korea, versi-versi gambar tanah Jawi. Keturunannya Dewa Indra, keturunannya Arjuna, yuk ono yang tenang, mening turun, yuk ngerti ono nabi-nabi masuk. Mana kira, mau coba gambar tanah Jawi. Nah, mitos terjadinya gunung itu banyak sekali di tempat kita pada saat ini. Yang paling terkenal ya Meru atau puncak gunung itu yang sudah padam, sudah menjadi abu, kemudian menjadi namanya Meru Abu Merbabu, sing aktif Meru api Gunung Merapi kae. Nah, ini yang mitos-mitos gunung yang paling dekat, gunung kuno yang paling dekat dengan wilayah DIY ya, Merapi Merbabu. Iki ya ceritanya kutipan nih, Surya Sidhan dari naskah Hindu lawas banget pokoknya. Lanjut. Nah dulu, ini, penciptaan lain. Ini sastra lisan lagi tapi lebih performatif. Ngerti toh mitos Semar Togok Betara Guru, jadi dari satu telur Togok muntal dok lambi suwek karena dalang tergantung sama dalangnya pokoknya. Nah, dalang itu adalah seniman sekaligus pujaga di sastra lisan. Dia bisa mempunyai formula untuk menceritakan kisah-kisah mitologi ini sakar dewi. Zaman dulu orang sing iso melawan dalang. Dalang adalah salah satu posisi terhormat dalam struktur sosial kita. Rabi bengoknya banget oleh dalang pada saat ini. Nah, Semar menelan telurnya pakai jembung. Betara Guru bukan dua kakakku kok pada rusak tubuhnya ya dalam aku nggak usah tak jadi dibaca. Misalnya itu salah satu versinya. Cerita tentang telur tiga dunia Togok terus kemudian dikirimkan ke dunia bawah untuk menjadi pengomong para buta, para raksasa dan tokoh-tokoh jelek. Semar ngomong Pandowo, Betara Guru di langit. Itu kan konsep-konsep tribuana dalam hidup. Tribuana tiga dunia itu alam atas, alam tengah, alam bawah, arca pada, maya pada, konsep-konsep ini. Nek Islam ya terus dari apa tadi? Istilah apa? Syariat, makrifat, kuwi kira-kira. Tapi tidak salah ngomong, aku betul bahaya. Pelaku lebih ngomong gagal ngomong. Nah ini mitos-mitos seperti ini bergulung terus. Kadang-kadang di kuliah sastra lisan itu ada pertanyaan, duluan sastra lisan atau sastra tulisnya? Nah menurut teman-teman gimana tentang kayak ini? Ada macam-macam versi. Konon katanya Prof. Faruk itu semua yang tertulis itu awalnya pasti lisan, karena muncul dulu di pikiran, dilisankan dulu baru tulisan. Konon juga, saya tidak tahu nanti dicek ya, perang ngarang buku di penjara itu lisan sih, diceritakan sih ketika ada medianya baru dituliskan. Nah itu kan tapi terlalu diskursif ya, kalau terlalu pusing. Kalau di Jawa banyak sekali seperti ini, meskipun dalam perkembangan ketika peradaban Jawa sudah mengenal teknologi kertas Eropa, lisan-lisan ini terus dituliskan dalam teks-teks wayang. Tapi kan sebelum ada kertas ini sudah awet ribuan tahun. Lagi kisah Dewi Sri misalnya, apa saya ngerti lah, tahu itu terjadinya hamparan sawah di Jawa. Kalau nanti Gemini silakan, Gemini masih gratis. Dewa Siwa ada anak kecil ya, air maninya muncrat ke bawah, terus Dewi Sri meninggal, Sri sama Sardono menjadi ular yang menjaga sawah, Dewi Sri gugur jadi sawah. Nah itu kan monggo bisa diolah, apakah itu nanti bisa menjadi perkembangan dalam penulisan Anda. Terus yang sastra Jawa Baru banyak sekali dalam serat-serat ya, ini di lisan maupun tulisan banyak ya. Proses munculnya Pulau Jawa versi sastra Islam seperti ini, serat Aji Soko, wis ono
ini bukan sastra Islam, maksudnya bukan sastra Islam itu bukan sastra yang ditulis untuk menuliskan agama Islam, tapi sastra di era Islam sudah ada di Jawa ya, kira-kira gitu kalau bahasa gitu. Terus nanti Dewata Cengkar menjadi buaya putih yang di Laut Kidul, kalau saya ngomongin Laut Kidul, di Laut Lor tergantung versinya, nanti terus mitosnya hari terus menjadi Nyi Blorong dan sebagainya, itu banyak sekali. Terus kisah di Babatan Jawi juga yang terkenal tentang ketika Panembahan Senopati mau menciptakan Mentawai itu ke selatan dulu, terus kemudian nanti mau dibantu Nyi Roro Kidul Babatalas melalui tsunami, tapi dicegah oleh lagi-lagi oleh Sunan Kalijogo, nggak usah, pokoknya Babatalas biasa aja. Itu kan banyak sekali versinya ini, di googling banyak sekali nanti. Apakah hal-hal ini membicarakan gejala alam pada saat itu? Nah tadi di Mata Jendela itu saya juga berdapat kalimat menarik dari Mas Junet, bedanya bencana alam dan gejala alam. Kalau gejala alam itu adalah sesuatu yang pasti terjadi berulang-ulang, misalnya gunung meletus, gempa bumi atau tsunami, itu konon sudah dititeni, oh itu memang gejala, jadi suatu saat akan kembali lagi. Nah akhir-akhir ini aja terus kita tahu setiap 4 tahun sekali Gunung Merapi memuntahkan mudus gembel. Mungkin pada saat itu bingung banget domono BPNB, terus wah kok gunungnya nesunya ya, soalnya Kiai Petro pengen madun apa kadung mati apa, wah macam-macam mitos tentang Gunung Merapi kita tuh banyak sekali. Nah apakah kisah-kisah geomitologis itu sebagai respons dari orang kreatif zaman dulu untuk membaca gejala alam? Nah itu yang perlu menjadi pertanyaan nanti dalam tulisan-tulisan Anda. Tapi banyak sekali. Terus berikutnya next. Nah saya kemarin terus ketika menyusun materi ini menemukan satu cerita menarik tentang bencana alam lumpur lapindo milik keluarga Bakri di tahun 2026 yang sekarang menjadi masalah. Itu ternyata sudah ada sastra lisan yang membicarakan tentang itu, tentang legenda atau folklore di Roro Alun dan Panji di sana itu ngomong ini daerah sini memang daerah yang banyak lumpur cairnya, yang pernah juga suatu ketika di era peradaban kita itu menenggelamkan kisah cinta dua manusia itu ceritanya kan kayak begini. Nah, terus kemudian orang-orang barat seperti peneliti-peneliti juga meneliti loh, dulu juga daerah-daerah Sidoarjo, Porong sampai ke konon katanya sampai ke pesisir Jawa Tengah itu bawahnya juga memang lumpur yang memang pernah naik ke permukaan dan menenggelamkan peradaban. Dongeng anak sekolah Jawa Tengah kalau dari Grobogan tentang berdoa sama itu. Kalau Merapen sih kemarin Padang itu kira-kira situ itu kan masih katanya para peneliti ini, saya juga nggak ngerti kalau penelitian ini cuma mengutip aja, itu daerah-daerah situ memang bawahnya itu ada potensi lumpur panas yang juga pernah muncul zaman biar kan Raiso menerangkan itu, terus muncullah legenda Candi Tawang Alun dan sebagainya. Nah di Pararaton juga ini juga ada cerita tentang gunung lumpur yang muncul ini, konon katanya justru salah satu penyebab runtuhnya Mojopahit. Lagi-lagi fiksi mempunyai versi untuk menjelaskan gejala alam. Kalau folklore cerita Panji, jadi Panji itu kan, nah penggemar seni tradisi Panji itu kan disebutnya Panji karena Panji Astoro Bangunan ada cerita tentang Doho Jenggolo Kediri daerah timur itu loh. Saya ini masih di Jogja kita menangkapnya banyak menjadi wujud ketoprak. Nah dalam sastra-sastra Panji, nah ingat tentang cerita Timun Mas itu salah satu versinya ketika Panji itu memang disesuaikan dengan daerah asalnya di sekitaran Doho Jenggolo Kediri daerah timur. Si raksasa yang ngejar Timun Mas itu kan dibekali. Nah cerita memang saya ngerti cerita Timun Mas atau ada yang tahu nggak? Tahu ya. Anak kecil dikasih sama nenek-nenek kayak nenek barat saya Hansel and Gretel mana loh. Dan cerita-cerita aku melon gitu. Dikasih 4, pertama menyebar timun dulu, tumbuh,
raksasanya ngejar makan timun, terus tambah besar, terus yang kedua menyebarkan paku kalau nggak salah, raksasanya kesakitan tapi tetap ngejar, yang ketiga itu kita nyebar uyah ya, garam pasir dewi, garam, oke, terus yang terakhir menyebar terasi. Nah, tanah yang dikejar itu menjadi lumpur yang akan menyerang menenggelamkan si raksasa itu. Kalau mau dibanding-bandingkan dengan bencana atau gejala alam di Lapindo, itu silakan, itu tugas penulis saya pikir untuk bisa mengkait-kaitkan kayak gitu. Tapi kan dari sini kan kita tahu, oh cara menjaga atau kreator atau penutur sastra lisan di masanya dalam mengartikulasikan fenomena alam itu ya seperti itu. Next. Di Jogja tadi sudah disinggung sama Tuan Latif. Ring Reketek Gunung Gamping ambrol. Sing keri dhewe yang paling kiwari atau yang paling mutakhir lirik itu ada temui di mana? Orang sing keri Ring Reketek Gunung Gamping ambrol. JHF. Liriknya JHF. Nah, satu versi unpopuler ini sing kita jadi rekam tidak berapa nih. Konon lagu-lagu atau mantra-mantra itu, lirik-lirik itu adalah salah satu gambaran ketika Gunung Gamping. Sama sih gambar ketahuan Gamping nggak? Saya ngerti Gunung Gamping. Dulu tuh gede konon katanya, runtuh, habis sekarang tinggal sedikit lagi, konon ya tinggal bangun Jogja ini. Materialnya konon lo ya, jangan dilaporkan ke alun-alun lo ya. Jadi saya cuma konon. Kalau nanti saya kalau dilindungi ya, luar kayak gini aja kan. Topiknya makanya dari awal tadi kan rumor kan, gitu. Tapi terus kemudian muncullah mitologi atau muncullah cerita di Gamping tentang pasangan kiai suami istri yang keruntuhan gunungnya dan lain sebagainya. Nah, apakah itu cara orang kreatif pada saat itu tuh memotret ekstraksi, memotret eksploitasi alam pada saat itu? Silahkan, nanti tugas Anda dicerpen untuk bisa sampai ke sana. Tetapi kadang-kadang yang kita temui cerita-cerita geomitologis atau mitos itu tidak hanya berhenti menjadi sajian intelektual atau sajian bacaan atau sajian literasi semata. Kadang-kadang pengaruhnya sampai ke dampak-dampak sosial. Misal Bekakak Samaran yang Gamping, dua keselamatan Bekakak atau Samaran, nanti di YouTube ada, nggak usah ke Gamping. Nah itu kan hari ini bukan hanya menjadi ritual saja, menjadi festival, menjadi kegiatan yang menggerakkan ekonomi masyarakat, menjadi aset wisata, menjadi macam-macam. Bayangkan, dari cerita mitos, dari sastra yang Anda tulis, turunannya bisa menjadi kegiatan masyarakat. Dan itu banyak sekali fungsi-fungsi sastra itu memicu atau memantik gegap-gempita yang lebih besar. Contohnya paling dekat ya Bekakak kui. Kalau nggak ada background mitosnya tentang Gunung Gamping dan sebagainya kan tidak akan terjadi tuh. Dan nanti turun ke sana, masyarakat otomatis pada saat itu berdaya. Mohon tahu macam-macam. Terus apalagi contoh mitos-mitos yang akhirnya tidak hanya berdampak menjadi sastra atau dari sastra kemudian mempunyai dampak-dampak penting lain bagi peradaban. Nah itu fungsinya orang mengarang itu pada saat itu, orang yang terus jadi bacaan yang akan menjadi sayembara atau menjadi koleksi perpustakaan. Bisa nggak mengubah peradaban sastra itu? Bisa loh, pengaruhnya kayak ini gitu. Jadi mitos Sekaten misalnya ya tentang Kiai Sekati dan sebagainya jadi perayaan gerebek dan sebagainya. Nah itu kan fungsi-fungsi dongeng, fungsi-fungsi sastra ternyata seluas yang kita kira atau implikasi atau dampaknya. Tentang berita Gunung Gamping ambrol itu saya Gembira pernah menulis dan kemarin menemukan. Tetapi sayangnya sepertinya tidak berbicara tentang Gamping itself atau
tentang eksploitasi gunung gaping yang ada di Ambar Tawang kayak mana kayak mantra-mantra kokoh bakoh dan lain sebagainya itu ketika lindu itu iso loh dimulai nantinya. Apakah itu cara kita mendoakan lingkungan agar selamat dari lindu yang selalu siklik atau selalu berulang-ulang? Terus ini nggak tahu ini masuk dalam geologi atau nggak dalam tembang-tembang itu juga sebenarnya banyak ya cara kita mengartikulasikan pengetahuan pada saat itu ya. Yo prokonco dolanan Joko, nah itu kan kalau pas pada bulan atau purnama itu disarankan anak-anak atau semuanya orang itu kalau bisa keluar rumah untuk konon menyerap energi dari purnama. Nah energi bulan purnama itu konon ada yang bilang itu mengandung zat serotonin yang bisa membahagiakan tubuh. Nah tradisi Hindu purnama sidem dan purnama itu juga selalu orang ritual. Nah tradisi Sun Gotong, nah pada bulan yang menjadi keras gede banget kayak. Tapi tentang purnama ini ternyata juga terpotret. Tapi ini mungkin ekologi atau apa? Nah, ilmu langit tadi apa? Astro, radar istilahnya. Kira-kira begitu. Banyak sekali potret-potret yang kadang-kadang kita pikir oke, prima ngasal atau mantra-mantra yang tidak penting atau cuma celatu dari leluhur, tapi ternyata orang aku loh mereka memotret ingat loh, peradaban kita punya ilmu apa namanya yang bisa mengamati segala hal itu, ilmu titan kan bahasa kita hari ini kan riset sama observasi toh, dan kita tidak boleh loh meremehkan metode mereka untuk mengamati alam itu. Kalau hari ini Anda riset atau observasi menjadi jurnal atau menjadi makalah atau macam-macam, dan jangan ben ya ganti lagu, ganti mantra. Ngopo tak tulis jurnal UGM belum apa? Boykot masuk UGM. Lanjut. Nah, temuan ini tadi juga sudah disinggung banyak sekali. Ini hanya temuan-temuan atau data yang saya temukan dengan berbagai versi. Semalam di Rebon pentas tentang pajak emas Toprae, aku ya nonton lali tentang Megatrust Sesar Opak. Kemarin Tuan Latif itu ngomong sama saya ada satu versi di Gunung Kidul tentang opak-opak. Baru Quinting ketika mau ke Ambaroko lewat Sungai Opak ternyata. Anda bisa bilang Pak itu dong bos, orang mungkin dong sekolah kidul kok tidak ada arep neng lewat Opak. Tapi siapa tahu seperti kasusnya Gunung Gaping dan lain sebagainya, itu salah satu ilmu titan kita untuk membicarakan yang sekarang menjadi sesar Opak, atau justru bisa membicarakan dan konon katanya Prambanan itu kerajaannya runtuh ya baru siklus gempa kalau orang pada saat itu kan itu di sebelah Sungai Opak. Makanya peradaban di pada saat itu, peradaban Mataram kuno pada saat itu terus kita migrasi ke Berantas, ke timur, ke Kediri, terus kemudian menjadi Singosari, Mojopahit, Sakti Turute itu. Karena katanya itu, apakah itu potret-potret nenek moyang kita, dongeng-dongeng sastra lisan itu, banyak toponimi, sendang-sendang kasihan. Pokoknya antara nih, yang berkaitan karo air ini Sunan Kalijaga adalah ada sepasang kekasih yang bercinta di situ, salah satunya tenggelam, biasanya sama menemui sedang kasihan misalnya. Terus kayak nama kota Banyuwangi kan betul, Inderhoy, apa percintaan yang kuno, satunya terus menjadi telaga, biasanya sering kayak gitu. Ini teman-teman banyak sekali ini. Nah, kalau di DIY geomitologi yang paling besar atau yang awet dan kita hubungi sampai hari ini, ya garis imajiner ini jelas dari Laut Kidul ke Merapi, cerita tentang sumbu imajiner tentang siklus lahir, meninggal, sangkan, paraning, dumadi dan sebagainya itu kan dongeng-dongeng itu tidak hanya berhenti di sastra Jawa pada saat itu. Ternyata seperti kasusnya tadi hari ini menjadi kebijakan toh.
menjadi pondasi arsitektural di mana HB1 atau Mangkubumi menggunakan itu untuk menata kota ini. Akhirnya kebijakan Gumanton hari ini, kebijakan politis dan kebijakan birokratis, misalnya itu Gumanton itu Malioboro Keraton menjadi kawasan strategis, dampak pariwisatanya ada, dampak seninya ada, dampak festivalnya ada. We can next kok dongeng. Andion awak dongeng, oh Nyiroro Kidul setiap beberapa periode sekali akan ke utara. Nantinya utara saling berkirim berkah lagi melalui Wedhus Gembel dan Lahar. Ini kan dobos kita pakai kacamata 2026. Tapi ternyata dongeng itu terpotret loh dalam ingatan kolektif kita sebagai peradaban Jogja. Mitose aku ini mau pikir kalau di rumah keparahan situ. Nah, bengi-bengi biar di waktu-waktu tertentu orang sorot itu dikeliling nek kalau di kalau Banaspati itu kayak pasukan Nyiroro itu sedang mau ke Merapi dan atau PP-nya lewat Kalijodo lah pada saat itu gitu. Orang gitu. Tapi ada versi menarik, rumor lagi, tolong jangan direkam. Anak-anak kecil dan masyarakat pada saat itu di waktu-waktu tertentu di tahun pertengahan tahun 80-an kalau malam suruh masuk cerita atau mitos tentang lampor ini merebak di masa kecil saya. Jebulan di versi ini gue tutupi Petrus yang jadi buah mengal jadi versi lo ya, versi ya jadi salah ini. Ampun Mbak Prabowo, mohon maaf. Konon katanya begitu. Nah, apakah dongeng hantu yang Kalijodo jadi rutenya itu adalah cara kreatif untuk menutupi kenyataan? Kita tidak tahu. Atau menutupi fenomena-fenomena, kita tidak tahu. Fungsinya Anda nanti barangkali akan bisa sampai sana. Toponimi menjadi salah satu, tidak usah, lanjut aja. Nah, di zaman modern 2026 TBY bersama timnya dengan berani mengusung tema mitos. Terus pertanyaannya yang paling dasar, masih relevan tidak dituliskan? Mitos-mitos menjadi cerpen. Wah, ini kita apa itu yang zaman cilik. Jangan terus saya kemarin sempat khawatir pas bikin ini. Jangan-jangan nanti khawatir akan memunculkan folklore lagi di tahun 2026 akan menceritakan munculnya roh kening lagi, akan memunculkan cerita-cerita ya supaya sungguh imajinasi dan sebagainya. Semoga tidak harapannya, karena saya melihat semangatnya ini. Kita perlu mengingat loh, salah satu fungsi kerja kreatif, fungsi seniman itu selain memberi hidup juga membicarakan sesuatu yang dibungkam ya. Ini maksudnya bukan perlawanan tapi menyentil, pamengan, satir, sindiran, parodi itu kan salah satu fungsi seni juga. Ini ada kira provokatif, sorry ya apa ya. Nah justru dengan keadaan hari ini bisa nggak nanti karya-karya Anda itu tidak hanya mengulang cerita Bandung Bondowoso atau Tangkuban Perahu lagi, tapi mempunyai keleluasaan sebagai paneling atau pengingat hari ini. Misalnya menciptakan mitos baru dan nanti risetnya itu Mas Latif menciptakan kreasi dari riset hasil mitosnya itu berhak dan teman-teman itu. Misalnya ya pengen ngomongin tentang toko Progo ternyata mitosnya misalnya itu. Ada riset yang dilakukan nanti di sesi kedua sama Mas Radha dan berdasar nantinya itu ada peluang loh di mitos-mitos ini untuk membicarakan fakta-fakta yang diabaikan. Kita emang mungkin, kowe ngerti ilustrasinya apa? Sing ibu-ibu mesti ngerti. Kita menganggapnya itu kan tokoh fiktif, sing orang masuk akal. Muncul ketika aliran nuklir di tahun 70-an nanti dibuang ke laut terus memunculkan kena reptil atau kena hewan terus jadi monster. Ketika dia muncul tsunami. Bayangkan kalau tragedi Fukushima tahun 2010, nuklirnya bocor, gempa masuk ke laut, gempa tsunami,
Ini kan fiksinya ini kan terus potret pada saat itu 70 tahun yang lalu kan kita nggak ngerti kalau ada reaktor yang akan bocor di tahun berapa Fukushima ini, lali aku. Nah, fungsi-fungsi kayak ini kan kesannya awalnya kan cuma imajinatif, cuma fiktif, tapi ternyata bisa menjadi pengingat loh. Pengingat maksudnya pengingat di maksud saya bukan reminder ya, tapi apa? Mengingatnya apa ya? Sesuatu untuk menyadarkan diri loh bahwa kejadian-kejadian kayak Godzilla ini ini kan mitos banget. Dia muncul membawa tsunami, tapi ternyata ya itu potret Jepang. Nuklir, limbahnya masuk ke laut, kena reptil, selalu muncul ada tsunami. Terus versi Leo kalah sama Ultraman. Master laut itu biasanya kayak gitu. Coba kalau di Jepang saja ternyata yang dianggap awalnya gurauan atau cerita-cerita picisan imajinatif seperti ini, tapi ternyata kalau kita baca perluas perspektifnya, oh ya, ternyata bencana Jepang tsunami kemarin sama kebocoran reaktor nuklirnya tuh sudah pernah disentil oleh karya sastra yang fiktif itu. Jadi mungkin nantinya di harapan saya secara pribadi ya, ketika teman-teman ikut saya membara, tidak hanya mengulang atau menuliskan kembali mitos-mitos, tapi isorak mempunyai fungsi ini. Bisa tidak fiksi-fiksi itu terus membicarakan macam-macam? Next, selanjutnya, misalnya mitos terbaru kita adalah tentang gejala alam Gunung Merapi plus kekisruhan mitigasi pada saat itu, sehingga muncullah sastra lisan atau buat tentang Mbah Marijan yang dikatakan almarhum meninggal dalam keadaan sujud, tidak mau dimitigasi karena hanya menunggu dawuh dari orang sing ngaji sama tapi habis somo macam-macam. Itu kan kok goreng nanti di tulisan Anda. Itu kan bisa jadi oh ini memang sudah ada gejala alam siklusnya Merapi tahun 2010 seperti itu. Tapi ada potret sosial. Kita dulu pada saat itu gegap gempita sosial media, anyar-anyar Twitter. Heboh banget ngajak mempengaruhi mitigasi, wartawan TV buat pada saat itu mengisruh BPNP yang mitigasi bencana, sehingga menimbulkan kekacauan sosial pada saat itu di Jogja. Saya ingat betul itu. Ada wartawan mewawancarai, memberikan informasi yang belum terkonfirmasi di Twitter pada saat itu geger, sehingga tim BPNP, tim relawan sama FOMO Twitter pada saat itu di Cakringan Mbak kisruh kan Kinarjo. Tenang di kalian aku, rombongan dari UGM, oh ini Twitter Kinarjo wis kena, munggah dono. Ternyata situasinya kacau. Nah, mungkinkah baru Twitter potret? Mungkinkah kasusnya 2010 kalau tidak salah ya? Mungkinkah ini juga jadi singgungannya dengan geologi pedes gembel, Merapi dan sebagainya? Nah, saya menanti fiksi-fiksi nanti bisa nggak membicarakan selain bencana alam atau kemunculan atau kehancuran, tapi menjadi pengingat. Misalnya, oh neng gunung itu loh kayak lumur gawe mitose. Kan nek padha karo mitos Surabaya. Ora tak tulis lho, tulisannya kan tulis dari resort di festival sekarang. Misalnya gitu. Mungkin mau menyentil-nyentil ke sana, siapa tahu. Karena setelah era-era berita-berita yang semakin alternatif ini, oh peluang-peluang di Gunung Kidul ternyata dulu ada kaitannya dengan 65 gawe wae tak pokok. Kan akhirnya kita semua yang generasi milenial dulu kan juga tahu mitos tentang lubang buaya, di mana itu buaya berlubang di situ ternyata untuk mengubur sejarah. Ngono wae, aku saya ngerti dari sini. Nah, ini selain melengkapkan kearifan lokal, barangkali fiksi bisa berfungsi untuk membicarakan permasalahan hari ini.
bisa aja geometologi hubungannya dengan ketidakadilan atau diskriminasi atau apa. Dan kita ingat seni itu juga selain indah juga harus membawa pesan ya. Nah indah toki por seni SD nulis mengarang bagus itu banyak, tapi ingat fungsi-fungsi kreatif, fungsi-fungsi berkarya mempunyai keindahan, mempunyai pesan dan harus baik. Maksudnya baik itu peradaban. Jangan-jangan iso nanti kalau ngomongin tentang kekeringan air dari krisis ekologi misalnya, dari geometologi tentang sendang yang susut, membicarakan tentang hancurnya hutan dengan mitos apa, itu kan fungsi-fungsi seni hari ini gitu kan. Tapi orang cukup eksplisit pesta babi mitos tentang babi yang mati di hutan terus akhirnya jadi sawit gitu lah jurinya berarti ya sekira indah. Matur nuwun nggih, matur sudah saya Pak Sirala Salih. Baik, terima kasih untuk pemaparan Mas Fangsi. Sebenarnya waktunya udah habis, tapi kita bisa membuka pertanyaan untuk 2 orang. Ada yang mau bertanya? Oke, satu lagi. Oke, gak apa ya Mas, minum dulu boleh. Saya Tes dari Jogja, mau tanya Mas, apakah mitos sastra lisan yang terbentuk pada zaman dahulu itu merupakan refleksi dari fenomena sosial atau kejadian sosial yang terjadi pada zaman itu? Misalnya itu tentang mitos mengenai pangan, itu kan dikaitkan dengan perempuan, misalnya Dewi Sri yang dikaitkan dengan padi. Terus di timur juga ada asal-usul tanaman pangan seperti ubi, sagu, itu dari tubuh perempuan, tubuh putri gitu. Apakah itu misalnya berkaitan dengan peran perempuan pada masa dahulu yang dikaitkan dengan meramu atau mengolah pangan, mengolah pangan, pertanian gitu. Terima kasih Mas. Tias gitu. Mau dijawab dulu Mas? Langsung aja lah. Oke. Selanjutnya saya sambil pikir jawab apa. Angel pertanyaannya. Mas, saya jadi mikir. Ya kenalan dulu. Oke. Saya Joko Mas. Mas. Lihat dulu. Coba di generasi mendatang kita ini akan disebut leluhur. Saya khawatir kalau apa yang hari ini kita yakini sebagai rasional dan saintifik oleh anak cucu kita nanti disebut sebagai rumor saja. Kemudian kedua, kalau di bahasa Jawa dongeng itu dikira boso jadi dipaitu keneng. Nah, di era kita yang rasional dan saintifik, mungkinkah kita bikin dongeng yang bisa dipercaya orang dan bahkan tadi disebut Masnya bisa menggerakkan gegap gempita yang lebih, misalnya dalam bentuk kegiatan dan seterusnya. Terima kasih. Saya bagi pertanyaan. Saya ini. Bapak, kok kayak udah overthinking pertanyaannya abad-abad kayak semua. Iya, aneh banget. Mungkinkah masa depan kita tiba itu? Ayo, tapi karena saya bertugas sebagai narasumber, saya juga akan menjawab ya sesuai keterbatasan keilmuan atau pengalaman saya ya. Yang pertama menarik tentang apakah dongeng pada saat itu Mbak Tias ya memotret gejala-gejala sosial pada saat itu juga, misalnya tentang peran perempuan dan sebagainya. Kan kita baru bisa mengartikulasikan peran perempuan itu kan setelah tahun 60-70 ketika kajian feminisme ada. Sebelum itu kan kita tuh baik-baik saja tahu masalah gender itu sebenarnya di Jawa itu maksudnya. Terus
yo kita justru mengunggulkan. Ini kebetulan penelitian tesis saya kemarin tentang kekuasaan perempuan Jawa. Jadi tentang potret bahwa yang berkuasa di pertanian atau di peradaban Jawa pada saat itu adalah perempuan, yang mana bumi ini sifat katanya adalah feminis. Seperti itu nama perempuan, Dewi Sri ini juga perempuan. Terus tim pertama, salah satu tim pertama yang masuk di sawah itu juga perempuan, tandur dan panen itu. Nah, tapi kan dulu kita tidak bisa melakukan isu ketidaksetaraan gender di situ. Dulu normal-normal aja, makanya 40 tahun atau 30 tahun belakangan ini aja kita baru ceritis masalah feminis. Dulu ya gak apa-apa, si cowok ya orang juga merasa orang kok berbagi tugas di sawah dengan perempuan itu ternyata, atau justru dewa tertingginya atau sesembahan tertingginya di kaum agraris pada saat itu Dewi Sri, ya tidak apa-apa. Kan yang disembah di Jawa kan Dewi sawahnya kan Dewi Sri. Sampai di arsitektur rumah joglo muncullah satu sentok di tengah namanya apa? Pasren. Joglo karena pendapat dalam kamar terus yang tengah ini khusus dikosongi ada pasren atau tempat untuk Dewi Sri. Untuk dipannya Dewi Sri ada di Solo Budaya itu namanya pasren itu. Dikei sesajen, dikosongkan, tidak boleh ditidurin. Nanti kalau Dewi Sri suatu saat mau datang ke rumahmu, biar duduk di situ. Kan sekarang kan sudah keren doors. Karir tamu misalnya. Tapi dulu kan itu menjadi sebuah keyakinan, jadi ritual, sehingga panenan terbaik dari sawahnya ke situ. Nah, saya tidak tahu membicarakan potret sosial itu bagaimana yang dimaksud misalnya tentang feminisme ya. Tapi yang menarik ke slide penciptaan geometologi dunia tadi, ke Semar Gareng Petro, Semar Togong sama Petro sing mburi Mbak, ke lagi-lagi di sini aja. Nah, sastra wayang dulu pernah kita teliti di kampus ngopo kok dadan ceritane menelan cerita kulit telur ini ngopo. Salah satu indikasi yang kita temukan ini adalah salah satu kiat atau apa kreasi pujangga sastra pada saat itu untuk menegosiasi saya tak bahasanya ya, tidak terlalu vulgar, untuk melakukan negosiasi atas hegemoni dewa-dewa Hindu di Jawa. Kira tahu apa? Ini di Paido kena banget ini. Ketika masyarakat kita di era sebelum Hindu masuk, sebelum Prambanan lah katakanlah, kita kan nggak punya Tuhan. Apa bagi belum punya konsep Tuhan yang terartikulasikan atau terdefinisikan dengan jelas. Tuhan kita lokal masyarakat itu ya neng gunung ono Kiai Petro, neng Kidul ono Ratu Kidul, macam-macam. Nah, kata dosen saya dulu, loh, cuman di Jawa pemimpin tertinggi Batara Guru, pemimpin tertinggi India Dewa Siwa kalah karo dua sosok sing bentuknya elek banget. Itu kan sebuah paradoks. Dewa yang mana di sana itu Siwa itu pemimpin tertinggi di India pada saat itu, megati adine Semar coba. Semar itu bentuknya kaya piye, sangat-sangat komikal. Iya toh, sangat-sangat komikal. Dikritik-kritik tentang Semar yang lain itu adalah representasi LGBT pada saat itu. Susunya gede, tapi lanang, tapi kok kuciran. Itu kan simbol-simbol sangat-sangat absurd. Ngalahke Dewa Siwa misalnya coba. Nah, misalnya orang Hindu tanpa dasar itu kan, ini berarti kan penistaan agama Hindu. Cerita ini di Jawa marah berarti. Misalnya orang forum membela Siwa yang perindakan ngerti lu, kok Tuhanku kalah karo Siwa, kalah karo Semar dengan bentuk elek banget. Orang tahu nganggo klambi nek kalah itu. Didongeng-dongeng sanggit wayang dalam kontemporer
delok ning YouTube Kiseno luwih kurang ajar meneh Siwa kalahe karo Bagong diajar karo Bagong. Nah itu kan proses sastra yang bisa kita baca sebagai sebuah negosiasi loh. Negosiasi ini wong Jawa. Boleh saja aku tuh jadi batur, jadi punokawan, tapi nek aku nesu dewa-dewa di kayangan tuh kalah semua loh sama aku. Boleh saja kamu menjajah masyarakatku pada saat itu dengan pengetahuan bahasa Sanskerta, dengan aksara Pallawa dan lain sebagainya. Aku boleh aja kamu anggap cuma babu atau rewang aja. Ini aku nesu, aku punya celah nih. Didongeng sama diwayang nih, bisa tak ajar kabeh. Banyak cerita sambil wayang Semar itu memenangkan segalanya kalau diwayang. Wayang Jawa terutama. Sing kurang ajarnya almarhum Kiseno, wis Bagong angger ngamuk iki wis rampung. Lucu banget pokoke. Kabeh dewa kalah karo jeneng Bagong iki anake Semar. Iki kurang ajar to. Aku rasa musuh bapakku, musuh anake kowe kalah ya temen musuh bapakku. Nah ini kan kalau kita mau membacanya secara luas, dongeng-dongeng yang dipakai kan tidak hanya potret sosial, tapi mungkinkah itu menjadi perlawanan dari kaum yang tertindas? Melawan dengan indah itu kan ciri-ciri wong Jawa banget toh. Menang tanpa asarake, nurut tanpa bolong. Iki melawan Tuhan Hindu dengan bahasa yang distilistika, dengan sastra yang ini. Salah satu contohnya, ini menurutku indah, cerita tentang itu indah, mempunyai fiksi dan pengadeganan yang indah kalau dalam wayang, tapi sekaligus kurang ajar. Wes jelas, untungnya lah orang Frida kan aku mau kabarin Tuhan kita kalah di sana babu Jawa. Ini jelas penistaan nih. Israel mereka katakan takbir, oh misalnya dalam jadi sama pada saat ini, tapi kan kita nggak ngerti cerita itu. Mungkin itu nggak jawaban saya. Pertanyaannya tadi agak sukar, tetapi apakah itu bisa menjadi potret sosial pada saat itu? Saya yakin iya. Kadang-kadang karya sastra yang awet dan langgeng itu secara tidak disadari, maksudnya langgeng bisa diwariskan dari generasi ke generasi, kadang-kadang tidak semata-mata indah, tapi mempunyai lekatan kolektif. Jadi, wah aku senang kalau cerita Semar ini karena iki yo menceritakan diriku sendiri ternyata tidak sekadar sebuah tulisan dengan alur yang indah atau apa, tapi kadang-kadang menjadi potret pengalaman. Aku lupa ya teman-teman masalahnya mungkin keringan ya karya sastra itu yang sifatnya mimesis awal itu loh, potret sosial itu loh, aku lupa materinya itu. Nah karya sastra yang bagus kadang-kadang menurut para pakar itu juga merupakan potret sosial atau kegelisahan sosial yang ingin disuarakan meskipun tidak selalu eksplisit ya. Ingat kita punya salah satu kiatnya yaitu memperindah segala sesuatu. Yang keluar rumah Mas Joko pertanyaan ini yaitu tentang kebenaran itu tidak mutlak, mungkin ya kita besok buka itu. Saya mau meminjam tulisannya Pak Iman di Santoso, satu quote-nya dengan becik iso kualik. Versi Jawa ini kan becik itu iso kualik di ruang tertentu dan di waktu tertentu. Ya misalnya kayak di perbedaan ruang misalnya ya. Di Jogja habis makan gelegean itu jelek, tidak sopan, tapi di Mesir konon katanya itu justru penghormatan. Terus misalnya di kurun waktu tertentu kita pernah mengalami dulu bahwa tahun 65 itu yang benar ini, yang salah ini. Ternyata 30 tahun berikutnya kebenarannya berbalik. Hari ini sudah muncul pengetahuan bahwa ternyata dulu Soekarno digulingkan ada kaitannya dengan Freeport misalnya. Sudah ada novelnya bahkan. Nah itu kan kebenaran-kebenaran kan terus, wah berarti aku dulu, mungkin saya sama teman-teman generasi 80-an, kita hampir 20 tahun dihiburi loh setiap tahun menonton film itu, ngerti nih kita yang benar mereka yang salah. Ternyata kan sekarang bisa dipertanyakan ulang, apakah besok ilmu pengetahuan yang saintifik ini bisa dipaidu? Menurut Mas mau kira-kira bisa jadi, bahkan sejati-sejatinya atau
sebaik-baiknya teori kan adalah teori yang bisa di-challenge. Misalnya Anda punya teori tentang teori ini yang paling umum. Kita hari ini tahu kalau bumi itu mengelilingi matahari, seolah-olah itu natural loh di dalam pelajaran kita sejak TK. Kamu ingat Kopernikus nggak ngomong kayak ngono biar ngarepe paus dihukum mati sampean? Tidak. Bumi itu mengelilingi matahari. Bid'ah kamu tak pateni. Coba wilayah kamu saya bukan atas. Pada saat itu kan berarti kan selama sejak Sungai Nil 8.000 tahun ini kita percaya bahwa matahari yang mengelilingi bumi. Tiba-tiba itu dipahidur, oresor, leru, tapi mesti ada konflik. Nah, apakah terus sekarang hari ini besok ternyata teori gravitasi leru, misalnya yang saintifik, atau teori tentang apa? MK leru, ekonomi kan sama jadi. Saya yakin iya. Bahkan sebenarnya teori yang seolah-olah saintifik, seolah-olah paling mutakhir, itu konon katanya teori yang baik adalah teori yang bisa digugurkan oleh teori yang lainnya. Kalau saya melihatnya seperti itu. Begitu juga dengan kebenaran. Kalau kata filsuf Prancis Jacques Derrida kan seperti itu, tidak ada kebenaran tunggal. Di waktu lain, di ruang lain pasti akan mendapatkan perspektif baru. Kira-kira mana mas? Nek suatu saat nanti terus malah terus ternyata benar ya, ternyata teori tentang Gunung Merapi sih nek juga ada kiai itu ternyata benar, ternyata anak benar sih. Juga anak itu kita tidak bukti deh. Misal ekonomi mungkin lah, ya mungkin memang biar misalnya nggak mungkin kok bumi kok mengelilingi matahari itu nggak mungkin. Kita itu adalah makhluk mulia, kita itu bumi itu kerajaan dunia, dunia di bawah kita ada penyu kok. Masa kita yang mengelilingi matahari tidak masalah, tapi logika ternyata bisa berbalik. Mungkin dari situ logika bisa bolak balik. Bosan Pak Iman tadi, becik iso balik. Sing bener belum mesti bener, sing salah belum mesti kalah. Jadi nek wis iki disalahke karo pacarmu, suatu saat ning bener kok ternyata pacarmu sing kalah iso go. Bisa jadi. Mungkin itu ya. Jawabannya semoga jawabannya cukup menjawab, meskipun saya ini juga tidak memuaskan, tapi nanti bisa didiskusikan di warung depan sambil merokok, sampai setelah betah pengen merokok. Kita akan rutin memakai kebudayaan ini atau no? Baik teman-teman, karena sesinya juga sudah selesai, semoga sesi pertama pada pagi hari ini bisa memberi satu keterbukaan kita tentang geomitologi. Terima kasih kepada Mas Faksi atas pemaparan yang jenaka dan daging ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Faksi. Kita akhiri untuk sesi 1. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil snack. Kita bisa kembali pukul 11. Kita foto bersama dulu kami. Mari. Kalau ini mah benar. Ya, silakan saya pakai. Oke ya. Mungkin akan mendekat yang pojok-pojok nanti berapat. Yang di ujung bisa di belakang atau ada belakang. Ya biar masih dulu. Maaf dulu ya teman-teman ya. Ya, terima kasih Mas Bakti.
Ini sesi yang pertama, nanti masih akan ada sesi yang kedua. Kita punya waktu sekitar 15-30 menit untuk istirahat. Kamar mandi ada di, nanti bisa dicari di sebelah meja belakang, ada kudapan, silahkan dinikmati. Juga di meja registrasi sudah ada majalah mata jendela yang tadi beberapa kali disebutkan sama Mas Paksi sebagai bahan referensi, termasuk tulisannya Mas Joyo Setiamoko. Silakan itu bisa dibawa pulang, tidak harus di sesi ini. Nanti juga masih akan ada sesi istirahat selanjutnya. Jadi kita akan bertemu untuk sesi yang kedua. Terima kasih.